Ngomong apa dia? Aku nggak memperhatikan, tapi aku dikirim screenshot muka si RK itu. Tuh Kontennya makanya tuh aku sama baca kok perempuan berdua. itunya. Aku baca screenshotnya itu sama Bangke itu. Si Bangkai itu memang dia ngomong kalau dia udah nalak istrinya bolak-balik. Udah ada di Ya, situ. Heeh. Terus Ica itu dikenalkan video callan sama ibunya, sama bapaknya, sama kakaknya, sama adiknya sekeluarga. Malahan ibunya bilang, oh, adiknya kalau nggak salah, sama ibunya juga ngomong, oh cantik ya pacarmu ya, gitu. Penggantinya si ini, gitu. Yang sudah dibuang kan 2 bulan dibuang, diinjek-injek itu nah, perempuan itu, iya istrinya Allah. itu. Udah nggak Laki kok gitu dinafkahin amat sih. segala macam gitu. Makanya dia setiap pulang itu pulang off lah ya, kalau bilang kita itu off itu dia pulangnya ke Jakarta. Nggak ada dia ngunjungin bininya, orang sudah ditalak. Nah terus gitu dia Orang ngenalkan bentuk. sama orang tuanya Ica itu, ini pacar saya mak gitu. Udah juga ada tuh Orang saksinya juga si L lagi itu. Si L itu juga saksi bentuknya katanya dia mau pacar. tunangan bulan Januari. Nah, sakit hati rupanya istrinya itu sekarang ini merasa dia tuh jadi kan istrinya sudah dilepeh nih ya ceritanya. Kan dia tulisannya gini, saya kasihan katanya masih ada anak saya 2, dia bilang saya kasihan sama dia kayak gitu, tapi sudah saya lepeh. Ya kan? Sudah ditalak, sudah bolak-balik saya talak karena saya benci sama dia sudah karena utangnya banyak katanya dia sering utang sampai saya terpaksa harus bayar-bayar utang gitu. Itu orang utangnya banyak gitu loh. Ada semua screenshotannya sama si Ica. Aku baca semua. Aku pengen tahu juga loh, kepo juga apa sih masalahnya orang ini si Bangkai ini. Kenapa kok dikeluarkan lagi dari dalam kuburnya kan gitu. Nah ternyata dikasih lihat. Nah ada transferannya dia si Bangkai ini transfer ke Ica 2 kali 6 juta. Kalau misalnya di Ica nipu kenapa kok orang ini bayar utang ya kan sampai disomasi ke kantornya gitu loh. Akhirnya si Ica juga minta bayaran ke kakaknya, minta bayaran ke bininya yang sudah dilepeh ini tadi gitu loh. Terus dia bilang saya nggak bisa bayar, ngemis-ngemis minta dicicil, tapi kata Ica nggak mau, ya udah balikin barang aja, setuju, tutup kasus gitu. Itu faktanya seperti itu, makanya disomasi di kantornya. Kalau sekarang Ya, dia muncul lagi, itu lucu gitu loh. aneh Lucu kan? kan? Ada sesuatu. Kenapa? Lucu. Kenapa kamu Ulala. Yang bangkai? Kamu tadinya sudah makan rame-rame. ditutup. Kamu dengerin dari situ yang nggak ada sama sekali buktinya. Buktinya itu ada dia itu transfer. Transfer 2 kali 6 juta jadi 12 juta karena utangnya dia itu 40 juta. Ini hanya untuk ini aja sih Kak, sebenarnya hanya dia didatangkan itu, dia muncul itu hanya untuk menguliti si Ica, ya kan? Supaya orang tergiring bahwa Ica itu seburuk itu. Jadi nggak dia kan menganggap si 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 Mokondo itu korban. Ada loh yang menganggap si Mokondo itu korban dan korbannya nggak cuman si Blender aja loh, ada juga korbannya namanya RK. Ya Allah tolonglah. Korban gimana? Korban Di kok sini Ica yang keluar Ica yang duit. Korban korban. korban dari Iya. mana? Ica Korban yang dari habis mana? duitnya, Ica dia yang keluar minta duit. dikirim, ada transfernya Ica, dia minta tolong karena uang gajinya dia habis, ya kan gajinya cuma 7 juta, jadi dia tuh banyak yang harus dibayar gitu ke keluarganya dan lain sebagainya. Si Ica disuruh nalangin dulu, tolong dong yang kamu transfer ke sini ke sini ke sini gitu ke keluarganya orang ini, Oh, gitu jadi suruh loh. nalangin dulu ke RK. Iya, itu Oh, dia ya minta-minta akan beli baju ampun, juga, baru segala tahu. makanya akhirnya baju-baju dan segala macam barang dibalikin karena dia nggak mau bayar, gitu loh. Kenapa kalau misalnya dia Ica nipu dia, kenapa kok barang-barang nggak dibalikin? Coba, kenapa kok dia bayar utang? Kenapa kok dia bayar? Kenapa kok dikenalin sama ibu bapaknya, kakaknya, adiknya yang berderet-deret itu video callan? Kenapa? Kenapa itu dia tuh ngobrol sama Mak Ucil segala macem sering? Kenapa kok dia nggak pernah pulang ke rumahnya, ke rumah istrinya? Kenapa? Kenapa kok dia ada tulisannya itu saya sudah menalak istri saya berkali-kali? Kenapa? Di mana itu sekarang Ica itu penipunya? Makanya aku bilang itu kemarin itu mereka itu rame-rame pemakan bangkai kan, biar dikasih penyakit, udah lahapnya makan bangkai itu. Samanya, Mhm. Kak, sekarang fokus ke Blind aja deh, suruh bayar utangnya ke Ica, kasihan Ica. Jangan cari pembenaran diri ya Bang Blind, selesaikan lah. Gimana-gimana dia mantan istrimu loh Bang Blind. Udahlah, jangan cari pembenaran terus deh menurut aku ya.
Ya, ya. Itulah kan sekarang mau bersih-bersih seolah-olah dia korban. Hello. Kamu banyak korbannya itu, kamu ngutang-ngutang sana sini. Ada itu buktinya kamu ngomong di Mister Z. Ada buktinya itu barusan terkuak lagi kan, ternyata kamu ngaku-ngaku juga S2 kan? Sama orang-orang kan sebelum Mister Z kan? Jangan makanya banyak bacot, kamu penipu. Kamu loh tanpa Ica aku mana tahu rasanya pizza. Tanpa Ica mana tahu rasanya AC itu kayak apa. Tanpa Ica kamu nggak tahu rasanya itu pot yang ada liquidnya yang harganya 150 ribu. Ya, karena kamu apa? Karena kamu miskin, nggak punya duit buat beli sendiri, harus nunggu perempuan dulu yang kamu palakin. Itu fakta itu. Apa yang mau kamu Nggak harta aja, buktikan sekarang ini? miskin hati ya juga, miskin semiskin-miskin ini manusia. Itu sudah Nggak mau ada beli yang pot aja diapain. nggak punya duit dia, Nah, say. itu Mau beli rokok Marlboro aja kata Ica, ih kak dia itu kak kayak kerakusan kayak kesempatan bilang. Kalau minta beli rokok Marlboro itu minta ya katanya yang pakai uangmu dulu yang katanya beliin aku katanya 2 bungkus Marlboro harus minta 2 bungkus. Harus minta padahal kak harganya tuh 55 ribu apa gitu loh. Aku tuh sampai pusing kata Buset, dia. parah blend. Parah Iya, kok blend. nanti liquid habis. Yang pakai uangmu dulu yang Pak beliin liquid yang itu kurang ajar kan gitu. Sekarang kamu berusaha untuk bersih-bersihin namamu, nggak bisa. Udah banyak itu korbannya, udah banyak, udah ceritanya itu fakta. Udah banyak, udah nggak bisa kamu sembunyi di lubang kentut pantatmu yang busuk itu pun tetap keluar. Tahu? Bisa-bisanya kamu mau pura-pura jadi korban, segala kingkong kamu turunkan, segala-segalanya orang kamu turunkan untuk apa? Untuk nambah dosamu, ya kan? Untuk aku nambah ingat dosa-dosanya dia itu. What Just Name, aku ingat lagi dia bilang selama dia sama Ica saya nggak pernah yang namanya minta makan, dia makan gua makan katanya, ya. Itu kecil loh, bisanya seorang nggak mungkin sejajarnya Ica itu mungkin nggak nawarin makan gitu, nggak mungkin, aku nggak yakin. Nah bisa dia bahasa itu keluar gitu, Nggak ya. mungkin, nggak mungkin. Orang dia tuh ke Jakarta nggak punya duit kok. Minta kalanya yang bisa nggak dipegangin dulu uang, katanya 5 juta, nanti ku ganti. Dia bilang gitu. Terus minta beliin tiket juga. Enggak, dia beli tiket dari 5 juta itu. Dia beli tiket dari 5 juta itu gitu. Beli apa namanya backpack apa-apa gitu dia. Ya sekarang nggak mungkin lah. Ica itu sudah muak sama dia karena udah dari Februari itu dia ngomong uangnya mau datang, mau turun sampai Maret itu kan dia di apartemennya si Ucus itu kan. Ternyata nggak turun duitnya. Terus gitu dianya ini, dia mau terakhir kali kan nih harus menikmati nih. Harus kunikmati sehabis-habisnya nih perempuan satu ini mungkin otaknya udah mikir gitu kan Maret Nah, itu kan. ini ada Mbak apa di sini ya, Mbak Riz ya. Mbak Riz Anda ya, masih ada nggak Anda di bawah? Coba aku lihat dulu. Mbak Riz, Anda kan nggak kenal sama aku ya. Anda nggak pernah saya tahu sama aku. Jangan ikut campur, Anda ikut juga berkomentar tentang aku sama Silet ya. Gak usah Anda berkomentar apa-apa. Anda cuma ikut-ikutan aja. Dari sini udah ketahuan kualitas Anda ya Mbak Riz. Ya, saya nggak pernah menyenggol-nyenggol Anda, tapi tipe-tipe Anda ya tipe-tipe emak-emak kampung RT RW yang suka menggosip nampaknya ya. Riz itu sudah tak blok padahal loh, masih bisa lihat kah kalian? Biarin aja Mbak Yusnem, nggak usah kita Udah biar ku kasih blok mereka kok. celah. Enggak, sudah ku blok tadi. Udah, Kok biarin bisa aja. masih ada kelihatan? Yang mana namanya? Enggak ada, udah aku nggak bisa lihat. Ada di Udah bawah ku dia blok kok. nonton. Udah ku blok kok namanya. Yang Nggak nggak mau mungkin dong sama kalau udah aku ku blok naik lagi. ikut-ikutan. Nah itu tuh mewakilin itu mak-mak yang lainnya. Oh, Ya kan perempuan ya Mbak ya. Mending kalau apa nggak usah deh ikut campur gitu. Apalagi masalah aku ya. Nggak usah yang namanya itu apa ikut berkomentar gitu. Nah oh rata-rata itu ini Riz mak-mak itu ini. timore-ore itu di situ ikut-ikutan. Nggak mana sih aku nggak lihat deh. Nggak lihat. Ruby, nggak mungkin si Ruby. Yang mana sih ini anak? Ini Nanti dia namanya. masuk ke rumah apa? Nanti dia apa itu si Yolanda gini. Yolanda tuh bilang kita grup jompo-jompo katanya. Nah, sekali orang sama tahu lah kan, dipancing dengan kata-kata ribuan kata-kata maki-makian yang keluar itu. Kata-kata yang apa fitnah aja semua ngarang-ngarang cerita itu semua. Mana
sih series ini? Aku nggak lihat series tuh. Nggak bisa lihat aku series ini, say. Di Nggak bisa apa? Di ke atas ini. 43 itu. Kan ada itu 43. Ya Nah, untungnya ya dikitnya. Kak Yolanda, walaupun aku kemarin lama di situ karena aku kan nggak pernah kenal Kak Yolanda, nggak pernah kenal Kak Mem, maksudnya tuh aku yang nggak ikut nyerang kalian karena aku nggak tahu, intinya aku waktu itu Iya. ke Ica gitu Lebih kayak banyak sekarang diam ya. gitu, Nggak intinya ngerti aku aku ya ke jadi brand aku yang moderator lain, juga, aku nggak gimana. yang lain-lain aku nggak peduli Klik entah ini, gimana Kak, gimana, ada yang penting jadi intinya moderator blind di ini lo jangan story kayak kita. gitu gitu. Terus kalau diklik moderator ada Tunggu titik dulu, 3 tuh tunggu, di tunggu, sebelah tunggu. kanan. Aku gimana? Klik misalnya mau yang jadi moderator Laros ya, klik Larosnya. Terus ada titik 3 tuh di sebelah kanan atas, Kak. Klik yang titik 3 terus jadikan moderator gitu, Kak. Ada, Kak. Nanti di apa aja, diklik-klik aja Makanya lagi-lagi santai gitu. Klik-klik belajar, klik-klik nanti tahu aja. Aku dulu kayak gitu juga, Mbak Wat. yang aku katain kan kemarin kan Bang Dedi, Ica Nah, sama Bang Kritik Politik, aku udah minta maaf. Pokoknya aku ngerasa yang aku katain itu yang aku minta maaf. Aku langsung DM nggak Bang Dedi apa-apa. kemarin ngomong ke Ya, Ica sekarang gini Kayaknya juga. udah minta maaf sama aku Di juga sini dan Mbak aku nggak ada Rahel masalah ya. ya, Kak ya. Di iya sini Kak ya kita Laros juga. Iya. gini loh Mm-mm. Mbak. Udah Di minta. Dia sini gentle kita ini kok, dia minta rata-rata Iya. maaf. ini nggak ada hati busuk ya. Di sini rata-rata ini memang lagi berjuang aja, berjuang untuk mempertahankan harga diri. Apalagi aku nih harga diriku udah diapain sama anjing-anjing sebelah itu semua yang rata-rata yang mengujar aku yang ikut-ikutan ya. Itu mempertahankan aja gitu. Kalau siapapun yang tadinya seperti kasusnya Mbak Rahel, masalah Mbak Rahel, dia tiba-tiba datang ke sini, welcome ya, welcome kita ya, kenal makanya tak sayang ya, terserahlah dulu nongkronglah di situ ya, pelajarilah busuk-busuk di situ nggak apa-apa, baru datang ke sini nggak apa-apa gitu, kita welcome ya, dan kita Rahel juga sering kok, Rahel sering nongkrong kok dia. Tapi ya nggak, ya itu hak mereka juga kalau misalnya masih bingung kan. Yang pasti kan kita sudah yang tahu rasa pizza siapa, yang ngerasain celana dalam siapa. Itu aja. Sekarang aku pengen tahu ada nggak Ica titik apapun Ica yang ngerasain pinjeman, Dari dia. ya kan, uang dari Pokoknya Kak kamu Maya, apapun. setelah aku lihat podcastnya Blind saat di roomnya Bang Zi itu aku kaget loh. Waduh, ini maksudnya tuh kok kayaknya bener-bener omongannya tuh gede banget, kayak wah banget. Emang aku kenal Bang Blind tuh baik waktu di zamannya ini. Dia orangnya good spoken, Soft bijak spoken, soft dalam spoken. soft spoken, itu. Habis itu kok ternyata langsung aku DM Bang Dedi kok kayak gini sih. Waduh parah dong itu pengakuan di Bang Zi itu. Kayaknya kayak gak ada paksaan gitu, kayaknya dari pemikiran dia ngomong punya 3 tambang ini itu. Maksud aku tuh udahlah jangan cari pembenaran kalau bisa, ini Tapi kan antara itu Bang Blind sama dibantah Ica sama si saling Blind. minta Semua maaf Rahel dibantah, sama si semua dibantah, Blind tapi ya bahwa percuma. Soalnya itu kita punya barang katanya bukti. suruhan si Ica. Bajingan kan Kalau orang. bilang Nah si itu Ica, Ternyata bajingan ternyata ada barang itu. buktinya kan, banyak buktinya kalau itu bukan suruhan. Ternyata Masa sebelum-sebelumnya Ini Kak dia udah Maya, ngaku-ngaku S2. Sebelum-sebelumnya dia apapun udah ngaku punya kebobrokannya tambang. dia, gara-gara si Ica sekarang itu, apapun kesalahan dia gara-gara Ica. Contohnya kayak masalah dia katanya nggak pernah utang-utang di Komal, gara-gara kenal Ica utang di Komal-Komal. Kemarin itu loh dia Komal ngomong kayak gitu. aku dengar Loh, Masih. coba Cuci Ica tangan tanya, gini. Dia bilangnya cuci gini, tangan bentar. dia. Dia bilangnya gini, sejak kenal Ica aku jadi punya hutang dulu aku nggak betul. Hello, lu lupa pernah ngomong minta beliin tiket ke gue, lu lupa. Minta dibiayain juga, lu lupa. Bisa bilang itu jauh sebelum lu sama Ica lo ya. Jauh sebelum lu sama Ica. Itu sama gue dulu lu minta dibelikan tiket ke sini, minta dibiayain alat-alat YouTuber. Sudah, kalau pada saat itu aku tunaikan semua, kan aku kebongkar iniin kan. semua, sudah pasti aku sama kayak Ica ya, sama. Jadi jangan lupa itu sebelum sama Ica, lu sama gue itu udah minta dibelikan tiket ke sini. Kak Laros Banyak kok maaf ya, buktinya. tapi pengakuan dia Kak Maya,
Tapi pengakuan blind kayaknya Kak Laros yang kecintaan. Aku tuh sampai Ya susah nggak cara apa-apa. menolaknya Laros. Udah Gak dah, apa-apa kecintaan tuh katanya gak tuh gitu apa-apa. kan. Tapi kan intinya mengiming-imingi. Bulan Juli dia tuh minta Ada kesini, aku tuh intinya masih belum siap. intinya kita baca terakhir WA-nya dia sama Rose, tahu nggak? Justru dia kata Rose kan, saya nggak bisa ngasih kamu tiket karena kata anak bujangku nggak mau. Tahu nggak dia ngomong apa? Dia bilang ya udah kalau gitu aku sendiri yang datang, nanti aku beli tiket sendiri kayak gitu. Dia itu tuh ada Ya, tuh dia mau WA-nya nabung dia. dia. Tuh Sambil mau nunggu nabung waktu dia itu, itu, aku nabung dulu makanya untuk biaya ke nggak sini. usah ngadi-ngadi, Itu. nggak usah ngadi-ngadi, Aku jangan yang mundur-mundur. fitnah. Nggak ada Bongkar tertulis lagi. itu tulisannya dia sendiri Iya tertulis. tuh kan. Aku yang Tuh. mundur-mundur bulan Aduh, Oktober karena parah, jujur dari Bang. hati yang paling dalam, aku belum siap bersuamikan disabilitas. Makanya aku undur-undur sampai tuh. Oktober itu. Sebelum Oktober itu terjadilah apa yang dinamain malam jahanam. Sebenarnya malam jahanam itu aku ngatain dia loh, dia tuh jahanam loh. Karena apa? Memutarbalikkan fakta. Sampai aku nangis. Itu sakau. Yolanda saksinya. Aku nangis karena apa? Kak, Bukan dia nangis, sakau dia, tapi Kak. omongan dia kok berbanding terbalik dengan chat-chatannya. Yang dia menggiring-giring katanya itu Iya, sebagai betul, bentuk Kak. penolakanku halus kopet. Kalau lu nolak gue itu kalimatnya, Iya, ada lo Kak. kalimat-kalimat, aku tuh nggak pernah nolak kamu, Kak Laras. Aku nggak pernah nolak kamu. Aku hanya nggak percaya diri. Aku takut kamu kecewa. Aku ini nggak punya apa-apa. Ini Aku nih bilang bacain gitu. ya, baca typingnya nih katanya ya. Karena gini Laros, Si- karena dia nggak dapet duit, nggak kau transfer itu, jadi dia Iya. begitu ngomongnya. Betul, iya Kak, memang begitu. Aku kan Nih Begitu. baca Betul. typingnya dulu, tunggu, baca typingan Sebentar, dulu. Katanya sebentar. gini, si Buta mengaku sama aku sarjana di tahun 2024. Ternyata sekarang terbukti palsu. Nah, ya kan? Itu memang dia tuh banyak bukti-buktinya, dia tuh pembohongannya dia dari zaman kapan itu dia ngaku-ngaku kalau dia punya sarjana, dia punya S2 itu dari sebelum dia ketemu Ica. Karena Karena apa? aku Karena dia susah itu supaya dimintain. Makanya dia begitu pelintir-pelintirin seolah aku yang gimanain dia. Hello, para pendukung yang di sana. Lu ingetin bahwa dia pernah minta tiket ke sini, minta bulan Juli ke sini. Dia bilang nih dengan jelas sekali, datangkan aku ke sini, ke kotaku. Sudah pasti kita akan suami istri. Jadi kamu nggak usah ribut tentang status. Sudah pasti kita akan suami istri. Itu jelas banget dia nulis loh. Masih ada tuh bulan Juli itu. Bulan ada Juli. buktinya itu semua. Makanya mau dia pembelaan itu udah nggak bisa. Jadi modusnya itu Nggak bisa. dinikahin, ya kan? Iya, Pernikahan aku itu bilang, modusnya. Gini, kalau aku Modus. ya, kalau Modus aku apa itu? punya prinsip namanya pernikahan itu kan sakral ya, suci. Aku jawab sama dia, pernikahan itu nggak begitu cucu kamu datang terus kita jadi suami istri, nggak begitu. Kamu harus datangkan keluarga kamu juga, ketemu dengan Are we going keluarga to go to the besarku, gitu. Yes. Itu kayak gitu giring-giring. Buktinya mana buktinya? Buktinya ada semua sama gue. Dia kemarin buka live tuh pada DM aku tuh Kak gini-gini. Alah biarin aja dia mau ngomong apa. Yang jelas ada semua bukti sama gue. Aku sebenarnya di sini ya, kalau kata si Terang sakit hatinya di mana? Aku bingung loh. Sakit hatinya di mana itu sebenarnya pertanyaan konyol. Kalau adek lu dijadiin kayak gua, kalau adek lu Terang ya jadi kayak gue ini, ya posisi di kayak gua, pasti lu juga sakit hati. Bayangkan di komal malam jahanam itu dia ngomong apa? Kenyataannya berbeda, terbanding terbalik dengan cecetan. Tuh, bahkan sama Meme pun dia bilang, aku nggak pernah nolak Laros, aku hanya kurang percaya diri. Itu jauh sebelum ada kesepakatan kita berkomitmen untuk bulan Oktober, itu jauh sebelum itu. Jadi kita ini namanya orang berhubungan intens ya. Kadang aku blok, nanti aku buka lagi, begitu seterusnya Kak. Ada itu semua itu masih ada, DM juga masih ada. DM juga masih ada utuh gitu loh. Jadi aku masa bodoh kalau dia mau ngomong begini begitu, masa bodoh. Karena dia penjahat. Orang satu ini penjahat memang, Aku penjahat ini, kecewanya, penjahat. aku tadinya diperlakukan begitu, aku kicep, aku diem, ya udahlah. Kalau memang itu membuat dia senang, biarin aja. Aku sampai dibully-bully, banyak orang dikata-katain, direndahin pada saat itu aku diem. Tapi ini karena ada case yang sama, ternyata Ica jadi korban. Ngerti gak sih, hai? Ica jadi korban di sini. Laros,
Gila kali ya. Laras Nggak pada parahnya. melek ya ke sana, nggak pada melek ke sana. Di sini ada korban si Ica. Ngerti nggak Ica? Ternyata case-nya sama aku. Ternyata sama, prosesnya, modusnya sama. Hanya aku nggak memberikan uang, Ica mengeluarkan uang. Itu bedanya. Kenapa aku kecewa? Kecewa banget. Wajar kalau aku kecewa. Karena ternyata dia begini. Tadi aku kicep diem kok. Disuruh nggak ini aku diem. Aku diem. Tapi setelah aku tahu ada seorang Ica yang dibeginikan, sakit hatiku. Sakit. Ternyata laki-laki yang nggak pantas buat dicintai. Laki-laki yang nggak pantas buat disayang. Kecewa betul aku. Aku tadi udah seneng udah nikah. Udah ada yang ngurus kamu. Tapi ternyata begini. Ternyata ada sama. Karena runutan yang Ica ceritakan, kronologis yang Ica ceritakan itu sama persis dengan yang kejadian di aku. Yang minta dibeliin makanya tiket tuh dia lagu bilang jadi apa? sama. Ketikan tuh dia bilang dia nggak punya perusahaan, tapi dia bilang punya dividen perusahaan, bohong terus. Nah itu. Terima kasih Emang beberapa selama-lama, botol. karena nggak berhenti berhentinya dia klarifikasi tentang aku, nggak berhenti udah kicap diam, gue juga akan diam. Udah cukup, orang udah banyak tahu kebenarannya itu kamu gimana. Ya, Jadi udah makanya. jangan ini lagi lah, diam lah, jangan mengklarifikasi kayak apa. Orang udah banyak DM aku, udah pada percaya sama aku. Kalau ada yang di benar. depan kamu begini itu tuh bullshit, itu cuma di depan kamu untuk nyenengin hati kamu aja. Tapi semua udah pada percaya sama aku. Aku perempuan nggak mungkin, nggak, aku bicara fakta itu nggak ada yang aku tambah-tambahin untuk membagus-baguskan aku. Nggak ada, itu fakta real yang terjadi di aku. Betul. Lama-lama kesel, banyak yang DM itu masih ngebicarain aku, mah ngapa lo ngebicarain aku terus? Udah cukup, udah. Kalau lu diam, gua diam. Karena itu Karena fakta gini, yang ada. Mbak Rani ini dipakainya untuk apa? Untuk alat bahan, karena dengan nyata Mbak Rani melihatkan kesukaan Mbak Rani sama dia, ya kan? Laros Kak. Iya, Thailand Laros. ya kan? Dia kesempatan yang tidak ada aja bisa diadakannya, apalagi ini nyata loh. Laros suka sama dia, ya udah digoreng-goreng aja sekalian, biar dia merasa jadi Don Juan Komal, ya kan? Memang itu selalu enggaknya. Ya ini memang nggak bisa dipungkiri. Awalnya aku berangkat dari rasa kasihan yang maha dalam, tapi dari situ tumbuhlah aku rasa sayang. Itu kalau pengen tahu kalian. Itu faktanya. Tapi Apa, faktanya aku itu nggak juga ya. mungkirin. Faktanya Iya. itu dia itu ada loh, dia nanya-nanya sama ibunya si Ica waktu dia datang ke rumahnya Ica yang dia janji mau bangun rumah 3 lantai itu. Dia nanya-nanya sama ibunya Ica kalau misalnya apa-apa aja yang dibagikan ke Ica, warisannya, tabungannya gitu. Nanya juga sama kakaknya Ica, emang kakaknya Ica juga dikasih warisan, dikasih tabungan gitu, bagi-bagi warisan. Dia nanya, masa ada orang waras nanya-nanya warisan, nanya-nanya tabungannya orang? Sinting kan? Apa modusnya itu kalau ndak mikir, oh Ica berarti masih ada duitnya buat kuperes kan gitu. Ica ini ada Yang nih kasihan harta Dedi bandanya ya. itu. Yang kasihan Dedi, aku jujur aku kasihan Dedi sama Dedi. Dedi sampai dibegitukan, bener kasihan sama Dedi. Jujur emang iya, aku ke Komal ini atas dorongan Dedi. Buka Kak, jangan dipendem apa, jangan ini harus kamu buka ini kenyataan ini. Memang Dedi yang ngedorong aku. Yang aku sebelum Dedi dorong pun aku kepikiran, cuman kan aku nggak kenal sama Ica. Sebelum Dedi mendorong pun aku sudah kepikiran, ini kayaknya aku perlu speak up nih. Aku perlu speak up kayaknya nih gitu. Itu udah ada kepikiran di otakku gitu. Ditambah Dedi mendorong aku, udah Kak Laros bicarain aja, speak up aja yang memang fakta. Iya, yang pada akhirnya aku memang harus begini gitu, harus speak up. Masih aja mengklarifikasi ini itu, masih aja lu diam bang. Fakta itu ada di gua. Terserah lu mau ngomongin gua mau tabelkan apa, terserah. Udah marem, sakitnya itu dulu pada malam jahanam itu udah gua rasain. Jadi gua udah mental, gua udah kuat ya. Kayak mana aku sampai direndah, dipermalukan di depan kamu. Ini semua yang terjadi kamu itu sebenarnya karma atas apa yang sudah kamu lakukan ke aku dulu, mempermalukan aku. Untung banyak orang yang support aku. Kayak mana perempuan dipermalukan di Komal kayak gitu. Kamu bicaranya begitu, tapi faktanya cecetannya itu berbeda, berbanding terbalik luar biasa.
Kenapa? Anakku tahu dulu itu kamu begitu sama aku, bujangku tahu. Makanya ketika kamu pinjam uang sama aku, sama anakku dilarang. Mami baik boleh, goblok jangan. Aku sampai dia ngomong kayak gitu sama anakku coba. Karena anakku tahu aku tuh orangnya lemah. Pada saat itu kalau malam lebaran itu ya, kalau anakku membiarkan atau aku nggak cerita sama anakku, pasti aku udah kasih kalau cuma duit 1,5 juta untuk bayar tiket. Aku udah nangis, jujur bang. Aku nangis ketika kamu minjem itu, aku nangis. Betapa kasihannya aku sama kamu. Betapa kasihannya aku sama kamu, walaupun aku sakit hati dulu kamu permalukan aku di malam jahanam itu. Aku tapi punya rasa kasihan, aku nangis. Pada akhirnya aku ngomong sama anakku, untung anakku melarang. Gak boleh kata dia. Dia kan tahu kasusku, dia tahu ceritaku. Aku kan apa aja cerita sama anak, karena aku hidup sama anak-anak. Jadi aku apapun terbuka sama anak. Mami baik boleh, goblok jangan. Sampai aku udah menggoblok sama anakku. Coba. Bayangin, kayak gitu masih melintir-melintir nggak karuan. Gila kali lo. Udah diam. Percuma lo klarifikasi apapun, diam. Saya tidak pernah mengatakan, mendeklarasikan saya ini korban. Tapi saya bicara fakta yang terjadi di saya. Terserah kayak Kak Maya atau yang lainnya, atau Dedi mengatakan aku korban, itu terserah, itu hak mereka. Tapi apa yang aku ceritakan itu fakta, real. Lama-lama kesel banget aku. Udah diam, nggak usah ini lagi speak up lagi, mencoba cari pembenaran segala macam. Udah banyak yang DM aku, lebih percaya aku ketimbang kamu. Mereka yang di depan kamu lebih percaya kamu, sampai bully aku nggak karuan, terserah. Tuh ya. Namaku Laros, Kak. Nama asliku memang Ros, nama asliku. Winda Ros. Nama asliku Winda Ros. Iya. Oke. Ternyata. Hai, nih ada Papi Panda nih. Nih Kak Maya. Nih ada Papi Panda, dia salah satu orang yang bener-bener support aku. Aku dulu hancur bener rasanya ketika dipermalukan di Komal itu. Ini Papi Panda salah satu yang bener-bener support aku. Yang gimana berusaha untuk aku bangkit. Kata dia udah nggak usah itu dia. Salah satunya dia, banyak yang support aku karena aku betapa merasa hancurnya saat itu dipermalukan di Komal kayak gitu. Ini Papi Panda nih di bawah nih. Untung singa nggak jadi ya tuh. Oh itu dia yang salah satu bener-bener support aku. Dia baik sama aku, support aku. Banyak, bukan cuma Papi Panda aja. Banyak, salah satunya Papi yang bener-bener support aku supaya aku bisa move on dan segalanya itu. Tuh dia itu. Tapi pada saat itu 1 minggu aku bener-bener bisa move on Kak Maya. Yang bener-bener sudah hilang rasa itu 1 minggu doang. Itu karena bukan cinta sejati kali ya. Karena apa ya? Karena berangkat dari rasa kasihan yang maha dalam. Jadi seminggu aja aku sudah bisa move on gitu loh. Pun aku nggak mau speak apa-apa, ya sudahlah biarin aja lah. Kalau itu buat dia seneng nggak apa-apa. Udah. Tapi ini kenapa aku mau speak up ya ini alasanku itu. Karena ternyata ada seorang Ica pun yang diperlakukan ternyata runutannya sama. Hanya bedanya Ica ngasih duit, keluar duit, aku kagak. Udah itu aja. Jadi aku nggak merasa jadi korban, bukan nggak merasa jadi korban ya, aku tidak pernah mengatakan aku jadi korban. Aku menceritakan fakta yang terjadi di aku, nggak ada yang aku tambah-tambahin. Emang iya aku jatuh cinta, ya aku sayang awalnya. Berangkat dari rasa kasihan yang maha dalam, pada akhirnya itu seperti itu. Tuh, aku ngomong nggak pernah tambah-tambahin. Untuk membaguskan diriku sendiri, untuk orang simpati sama aku nggak butuh orang simpati sama aku nggak butuh orang mau gimana sama aku, tapi aku hanya perlu menceritakan apa yang ada. Soalnya dia dari dulu Kak Maya, bukan hanya sekarang ini aja, dia selalu bilang kalimat-kalimat itu di Komal tuh dari dulu, dari zaman sama Ica. Aku tuh diam, pada DM aku, pada WA aku, kan udah biarin aja. Mereka tuh udah bahagia, udah punya pasangan, udah gitu doang.
Rahel, suarakan Kak supaya gak ada korban lagi. Ih, nyesel banget aku pernah bela Blender. Nah itu Kak Rahel. Makanya waktu itu Kak Rahel bagaimana, aku juga kecewa sama Kak Rahel. Kak Rahel nggak tahu apa-apa tapi ikut bagaimana gitu. Ikut kayak ngolok-ngolok aku tuh sebenarnya sakit, tapi ya udah itu kan kita kamu sudah minta maaf buat aku, nggak masalah. Terima kasih sekarang kamu sudah di sini Kak Rahel. Iya. Mudah-mudahan nanti Aku ada sambil Rahel ngomong yang anak ya. lainnya. Ngomong-ngomong aja, aku sambil ngomong anakku ya. Laros, kamu dikatain sama dia kalau kamu selalu nimbrung masalah dia jelek-jelekin. Dia nggak ada. Bukan tipe kelku jelek-jelekin orang. Bukan tipe kelku yang kayak nimbrung-nimbrung. Aku selalu dibilang begini sama dia, nimbrung-nimbrung. Bukan nimbrung, karena memang aku ada. Pada saat itu waktu di roomnya Kak Jimmy pun aku ada di situ. Dan karena si Belanda itu nyengel aku terus, aku speak up kecil aja. Aku langsung di DM gak karu-karuan. Tuh memang aku nggak boleh bersuara dari dulu waktu di rumah, makanya di rumah Kak Jimmy kayak Diti dan lainnya itu nyuruh aku speak up, nggak pernah aku speak up. Aku ngomong sama Kak Encus waktu teleponan sama Kak Encus, nggak Kak gitu, aku nggak akan speak up karena bagaimanapun kalau aku speak up aku nyakitin dia, sama aja aku nyakitin diriku sendiri karena aku pernah sesayang itu loh aku. Mereka itu udah pada ngerendahin aku seperti apa, aku pun masih punya prinsip begitu. Kalau aku speak up, aku nyakitin dia, sama aja menurut dia itu membuat dia sakit, sama aja aku nyakitin diri aku sendiri, karena aku pernah sesayang itu. Tapi sekarang aku udah nggak bisa lagi, karena aku tahu faktanya ternyata ada Ica yang jadi korban. Ada matiin deh kompor deh. Sorry, gue lagi bikin lemper. Itu ya, itu Kak Vi. Bukan masalah nimbrungnya, bukan nimbrung apa sih pentingnya aku nimbrung, ya ampun tolonglah. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Kalau aku mau nimbrung dari dulu udah aku speak up di roomnya Kak Jimmy, Dikti, semua itu teman-teman tuh pada nyuruh aku speak up. Aku kan enggak, bahkan minta pada mana enggak pernah. Baru ini kok aku kirim ke Dedi. Chat-chat WA yang ini aku kirim ke Dedi, biarin Dedi menilai sendiri gitu. Itu ya. Jadi keringetannya aku kesel juga, aku masih dengar masih ada yang DM Kak itu Kak Laros digini-giniin. Ngapa berhenti lu klarifikasi. Berhentilah. Aku udah berapa kali ngomong sama kamu. Lembutkan hati, jangan pongah lagi. Lembutkan hati, rendahkan hati. Datang ke tempat Ica, minta maaf sama Ica dan keluarganya, terus berjanjilah mau bayar hutang, karena hutang itu dosa, nggak dibayar seumur hidup akan terbawa dalam kehidupan kamu. Bayar walaupun mungkin itu dengan cara mencicil, tapi minta maaf dulu sama Ica dan keluarganya. Ini loh wanita yang kamu pernah cintai, wanita yang kamu sayang, kamu sakiti. Ini. Dan pengen tahu nggak, ini adalah bentuk karma dari Tuhan atas apa yang pernah kamu lakukan ke aku. Aku dipermalukan di koma sedemikian rupa. Ini karma. Karma sudah jatuh ke kamu. Nggak sadar juga kamu tuh. Nggak sadar juga, heran aku tuh. Lanjut Kak Yolan. Yolanda juga ini. Kamu fitnah-fitnah. Punya penyakit kelamin segala macem. Gak ada yang percaya sama kamu. Gak mungkin sekalipun Kak Yolanda itu punya penyakit kelamin, gak bakal dia mau curhat sama kamu tentang penyakit yang memalukan itu. Gak mungkin, logikanya aja. Namanya juga bajingan, ya kan? Apa sih yang enggak diapainnya? Yang akan diperbuatnya? Sedemikian rupa sehingga jatuh cinta. Itu dia, emang dia pandai menggiring aku untuk bagaimana. Kalau aku mundur, dia langsung ya udahlah aku nyerah begini. Ada kalimatnya terus langsung dia beberkan begini loh. Intinya aku kagak boleh mundur. Intinya aku kagak boleh nyerah karena dia selalu minta untuk aku membuktikan cintaku. Itu kali ini. Membuktikan cinta mesti transfer gitu. Membuktikan cinta mesti transfer. Apa itu maksudnya, Mai? Apa itu maksudnya, Mai? Maksudnya itu mau kondo. Apa Suitcase, itu? not yet suitcase. Sebenarnya ya. Maksudnya itu mau kondo ke Parat Mini. Sekarang baru aku tahu ya.
kita runut lagi. Dedi itu lebih tahu. Dedi, Mas Julet ini apa yang terima kasih ini satu circle juga sama kita nih. Terima kasih. Ini teman-teman lama kita juga ini. Yang kesimpulan aku ambil. Nih Dedi coba bersuara nih, bener apa enggak? Si buta ini dulu sangat bela-belain Agus. Dia sama itu. Agus ini disabilitas baru gitu. Dia juga disabilitas. Dia deketin Agus gitu ya. Karena apa? Agus itu kalau kita sama berjuang 1,4 M lebih akan kita berjuangkan duit Agus gitu. Dia makanya dekatin Agus. Setelah Agus itu tidak nampak duitnya tidak akan kembali karena dialihkan NTT, dia mulai jaga jarak sama Agus karena nggak ada yang mau diharapkan sama dia. Kelihatan kali kan dia memanfaatin orang gitu. Inilah otak si Blen ini ya. Si Blen ini otaknya itu kayak mana dia mau keuntungan hidupnya untuk kalau mencari jodoh itu untuk bertahan hidup, nggak lebih daripada itu ya. Untuk bertahan hidup. Sebentar lagi mamanya itu kan nggak panjang usianya. Anaknya yang 2 orang itu kan nanti kan punya kehidupan sendiri-sendiri gitu ya. Nah itu dia mencari perempuan tuh untuk bertahan hidup ya. Tanya Ded, itu dipastikan iya itu kan Ded ya. Pokoknya dulu sok-sokan banget tuh itu si Raffi itu di bawah kendali aku tuh. Kalau aku bilang tidak ya tidak, sok-sok banget. Itu juga dia merasa dekat sama Farhad Abbas, bisa di stylenya lah. Macam apa aku bilang? Macam hebat betul kau, siapa kali kau gitu kan, seakan-akan orang ngikutin kata kau gitu. Nah gitulah kesombongan keangkuhan si buta anjing babi ini yang nggak salah diri, kepedean tingkat tinggi. Ternyata nggak ada apa-apanya kau ya, zong hidup kau, zong. Nah iya Ded, dia deketin Agus tuh karena ada yang setelah Agus itu duitnya ketahuan akan dapat, dia mulai narik diri ya. Otak picik licik itulah dia. Orang juga paketnya aja si Meme yang beliin. Dia tanya sama Meme, "Bang, kenapa kau enggak ada live lagi? Paket aku habis, Me." Gitu, ditransfer sama Yolan, dia sering juga cecetan. Kenapa kok itu? Kenapa nggak debat ini lagi di Komal gini? Kuotaku habis, ini aku harus irit. Emang nggak pakai wifi? Enggak gitu. Aku tahu dia mancing mungkin ya supaya aku ngirim, aku enggak. 100 ribuan, nah susah hidup 100 ribuan, ngaku bos besar 3 perusahaan anjing ya, berkaca lah kau dulu, ukur bayangan kau ya, gaya elit, laga elit, hidup sulit, setan kau ya, nggak tahu malu kau, nggak tahu diri kau, nggak tahu terima kasih kau, duit orang udah kau makan, tapi kau orang kau fitnah. Kau karang cerita, anjing sampai di mana lah itu ya, otak kau itu ya, memang biadab kau, PKI kau. Biarin aja Andre, dia akan cepat apa lambat akan dapat juga bagian itu. Toh sekarang ini harga diri kau tuh udah lebih dari keset, tau nggak? Udah diinjak-injak orang, ya. Tapi percaya diri kau tuh tinggi sekarang. Nah di situ aku mental kau nyali malu kau ini yang bertahanin di situ aku ya salutnya nengok kau buta, ya. Tinggi kali nyali malu kau tuh nggak ada rasa malu kau. Nauzubillah min zalik, jujur ya, menjijikkan. Di sinilah terpampang mata. Nih, Dedi tapping nih. Cek saldo si buta dari gua belerang pasti 0. Iya memang belerang. Pada malam lebaran kemarin aku tanya, kok tiket ini gitu. Emang duit kamu habis? Iya habis. Emang nggak ada di rekening? Iya nggak ada, habis 0. Karena sudah untuk bayar laporan yang dikti itu 30 juta. Tapi kata Ica ternyata nggak ada keluar 30 juta itu. Nah, gimana orang hidup nggak ada tabungan tuh gimana? Kalau aku pribadi nggak ada tabungan tuh rasanya kayak berjalan tanpa kaki kalau aku. Amit-amit ya hidup, jangan sampai kita nggak punya rekening, nggak punya uang di rekening, itu sama aja kayak kita nggak punya nafas deh. Orang hidup nggak punya tabungan. Itu dan dia ngakuin sendiri memang nggak ada nol. Laros, aku curiga ini ya, seperti kita putar lagi ke belakang. Si buta ini ya, kita lihat tuh mulutnya berbisa itu ya. Segampang ngomongin anjing. Aku ya, selama aku kenal sama orang buta ya, inilah buta yang paling kurang ngajar, paling lantang, paling gak ada ngotak kalau keluarin kata-kata itulah. Inilah, jangan-jangan track record nih setan ini. Sedangkan buta aja dia udah kurang ngajar kayak gini, udah lantang, udah sok bagak, sok pinter, sok apa gitu. Apalagi dia waktu normal, dia kan baru kena buta ini kurang lebih dia 6 tahun 7 tahun inilah. 5 ya kan? tahun. Waktu merasa Jimmy setan, ngapain kau kesini? Pergi kau, Mak. Waktu pas
pas Ngapain ini kau pas sini di sini lonte? Lonte, ngapain kau 2025 di sini itu lonte tua bangka? 5 tahun. Nih si Jimmy Berarti itu udah 6 ngintip tuh tahun anjing sekarang. ini. Siapa, Nih si Kak? Jimmy anjing ngintip. Jangan-jangan itu dikenain orang itu. Aku yakin itu Kalimantan. Kalimantan tuh aja dari leher ke atas hidup. Mati dari leher ke bawah itu hidup. Ya itu Kalimantan. Aku rasa ini dia itu dipelet orang itu, dijadikan medis ya, sampai dibuta kayak gitu. Di mulutnya itu jahat. Nah, kau ya Jimmy ya, kau tunggu aja. Kau dengan circle kau juga bisa ku buat juga begitu. Halal kau digituin. Kau udah kurang ajar. Kau tunggu aja ya. Kalimantan lo itu. Ya bukan ada aku kena sampai ke pelosok-pelosok desa itu ya. Kau tengok lah nanti ya. Ku bilang pun kau dengan lantang ku bilang kalian ya. Kau Jimmy makanya ku percaya diri sampai tanggal 31 Desember nyawa kau anjing. Ya, mau orang macam-macam kalian ini halal untuk dimatiin. Halal, jahat betul kau Jimmy CS, ya. Babi kau. Kau kasih namaku Yolonte sekarang anjing. Biadab kau. Tengok aja kau ya. Halal orang-orang kayak gini halal disumpahin, orang-orang kayak Jimmy CS sama buta ini halal. Sumpahin aja dia sampai mati itu Jimmy ya. Percaya dirinya itu mantan lonte itu si Jimmy ya. Baca Bentuknya typingan itu. guys. Baca typingan. Buta poligami sama Babu Ani dan nenek warung sasetan, nenek warung sasetan Jimmy. Memang bajingan itu. Kalau circle-nya si buta ini sama dengan otaknya kotor itu semua. Ya, bagi kalian ikut campur masalah ini yang nggak tahu menau, sampah kalian. Sampah. Kusumpahin kalian di Ica juga akan nyumpahin orang-orang di sini nyumpahin akan selamat kalian dunia akhirat. Ya, sampai 7 keturunan menangis darah lah kalian nanti kalau dapat kalian menantu macam si buta ini. Biadab kalian semua. Ini ya, setelah semua orang bicara seperti ini, kalau masih ada orang yang mikir di sini itu ada yang tukang fitnah, gila semua otakmu tuh. Sarap kalian itu. Sekolah tinggi-tinggi percuma, nggak ada artinya. Jelas-jelas yang makan pizza dia, yang minta apa sih itu? Apa sih? Yang untuk telepon tuh aku nggak ngerti. Apa sih yang untuk isi-isi pulsa, yang minta pulsa lu, yang ngaku-ngaku sarjana dari tahun 2024 lu. Ica tolong sebutkan satu aja kekurangannya yang dia di kasus ini ya. Kekurangannya dia tuh naif ya. Kekurangannya dia tuh naif. Semua ada kita buktinya itu, chattingannya itu, transferannya, semua ada. Jangan gila-gila kalian itu. Udah aku Siapa yang ngorok ini? Mak Ucil ngorok. Siapa yang ngorok? Mak Ucil nih ngorok. Turun Mak Ucil. Aku turunkan, ngapain turun? Mendingan ada yang lain kalau mau naik tuh. Lihat, Invite nih. sampai kami pun terngantuk-ngantuk demi harga diri ini ya. Sampai tidak tidur, sampai Dedi kecapean, nama Ica kecapean. Demi apa? Harga diri yang kalian koyak-koyak anjing. Ya. Biasa Iya. Kalau aku ya. Di sinilah Kalau kelihatan aku- ya. Kelihatan apa Triaji kita ini siapa ini, sama ya. Triaji? Di Triaji sinilah siapa, kita. Triaji? Hah? Triaji, Siapa? siapa Triaji? Ada yang kenal nggak Triaji? Kenapa, Dia Triaji itu, itu Kak, siapa? ini- Dia minta ini naik, kita, aku nggak Kak. tahu, siapa tahu teman kalian. Nggak apa-apa, Aku Kak. Dia sering Naikin sering aja, ikut Mai. juga, Oke, Kak. Naikin, itu pengen berarti tahu Naikin aja, Kak Nona aku turunin ya, Kak Nona ya. Gantian Kak Nona ya, Kak siapa? Nona ya. Nanti Karena Kak Noni aku turunin ya. Kak Noni Coba dia- Mai, dia mau kasih narasi apa? Iya, coba Kak Noni turun dulu sebentar ya. ya aku turun nanti aku naik lagi. Aku udah naik. Aku turunin, Nggak usah, Yalan. Aku turunin. Yalan, Tunggu. Lu nggak usah. Tunggu. Triaji P. Oke, silahkan Triaji P. Tuh, Triaji P, ayo. Narasimu, Triaji. Bah? Aku turun. Loh. Oh, dia mental. Oh. Cuma typing dia nggak pernah ini.
Apa sih kau Dedek ini? Kau bodoh nih ya, Dedek ya. Udah dijelasin, bertanya juga boleh makanya. banget. Gak usah Nggak dibahas. usah dijelasin Ya, lagi Aji, lah. maaf ya Mbak Maya. Oh tadi kamu minta invite, jadi ku accept. Oh, Ya udah sudah. lanjut Nggak say, apa-apa, nggak apa-apa, lanjut, Triaji. lanjut guys, lanjut aku sambil ngomong anakku ya, lanjut. Nah, berlan-lan kan udah kelihatan nih Mbak Wats, ya kan? Orang mulai merapat satu-satu nggak apa-apa. Pelajarin dulu lah situlah kalian. Kami pun tidak akan berprasangka buruk asalkan kalian nak nyenggol-nyenggol kami ya, yang tidak tahu masalah kami ikutan nggak apa-apa. Silahkan pelajarin lo sampahnya apa circle di sana ya. Kesinilah nggak apa-apa ya. Bersihkanlah hati kalian di situ ya, baru kalian tahu terbelalak mata kalian betapa jahatnya mereka di situ ya. Suka ngelonteng-lontein orang, suka terframing, suka malah mengadu domba ya. Di sini cerita nanti di situ lagi diadu domba kayak si Nona apa itulah. Siapa itulah Ros? Nona Andia. Tuh Nona Andia tuh bajingan itu, tahu nggak? Nggak pernah bermasalah sama aku tuh. Nona Andia kau entah siapa, entah perempuan, entah laki kau ya. Kau ini manusia paling akun paling kurang ajar yang kulihat. Ya, gara-gara kau lah aku sama si dia itu berantem ya, kau adu domba. Mana pernah aku bilang dia itu mau kondo, nggak pernah aku jelekan dia. Kau yang tukang nyampein kan, di typing kan, bukannya ada sampai ke aku, Nona Andia, ya. Gini loh ya guys, semua ya guys. Kalian coba sih melihat case ini, kasusnya Ica sama dia ini. Coba lihat, dia itu garis bawahi, dia itu pembohong. Dia itu bohongin Ica ya. Bohongin Ica yang S2 lah, yang punya perusahaan 3 lah, yang punya tanah 2 hektar lah, yang mau jual rumah 1M lah. Nah, kalau yang mau jual rumah 1M itu ngomong juga sama aku, yang mau jual rumah 1M yang di Mataram apa di mana gitu. Terus masih banyak lagi gitu. Kok kalian nggak ngelihat ini sih? Coba deh tengok sebentar aja masalah 2 orang ini tuh yang kesana gitu. Jadi nggak Ica melulu yang Masalahnya si Blender ngomongnya itu dari Ica, yang nyuruh Ica ngomong ini, yang nyuruh Ica. Ada nggak laki-laki seperti itu? Kalian sebagai laki-laki disuruh orang untuk berbohong, ada nggak? Ya itu hanya emang inisiatif otaknya dia sendiri. Ya, orang-orang tuh nggak percaya kalau dia nggak sama Ica, itu nggak percaya, nggak ada yang ngutangin dulu tuh. Berhubung dia sama Ica ya, pasti ini si Ica maulah bayar karena dari dipandang dari si Icanya, makanya orang mau ngutangin. Dulu itu dia penerima santunan. Dulu, aku juga tahu. Gara-gara kesini temennya itu aja, ada Kak Ancus ngomong menyewa 1 bulan. Oh berarti ini orang ada duit. Mungkin dulu pernah susah, mungkin sebenarnya ada masalah. Sekarang udah ada Buliannya duit. di mana? Buliannya di mana? Kalau nodo kita orang di sini ngebully. Kayak aku nih, speak up fakta apa yang ada. Saya nggak pernah ngebully, nggak pernah ngata-ngatain dia kotor, jelek apa, aku nggak pernah. Kamaya tahu itu. Kamaya juga berpikir Laros ini memang nggak bisa ngebully orang. Iya emang aku nggak bisa. Kayak ngata-ngatain kotor kayak model Yolanda tuh nggak bisa. Aku nggak bisa. Tapi apa yang aku keluarkan dari mulutku itu adalah hal yang fakta, sebuah kebenaran, sebuah sesuatu yang real, yang nyata, gitu ya. Jadi nggak ada aku bully-bully. Gak ada bully-bully. Kita itu kan nggak ada nyenggol ya, nggak ada nyenggol. Kita nggak ada kenapa, nyenggol yang lain. Jangan aku ikut-ikutan. kenapa, bentarin, aku kenapa ngomong lagi, aku kenapa selalu spek lagi, karena dia pun nggak berhenti ngomongin tentang aku. Dia selalu kayak mencoba menyangkal semuanya. Udah sih diam, kamu diam, pasti aku diam. Gak penting ya, orang udah banyak percaya sama mulutku daripada kamu. Yang jelas-jelas memang tukang bohong. Bentar ya, aku mau ribut di WA. Dari tadi aku naik turun ribut di WA. Turun dulu ya. Sama siapa, Di? Jadi, para Di, Dad. Jadi, kamu tuh doping. Jadi ngomong tadi tuh, jadi aku diulang lagi Dad yang tadi yang katanya dia itu kamu tahunya dia tahun 2024, tapi kurasa Dedi kayaknya di luar deh dia. Pick your next challenge. How's it going, Daddy? Iya, dia dari tahun 2024 bulan Desember itu kami udah kenalan di TikTok. Dia ngaku sarjana. Semua orang tahu dia sarjana pengakuannya. Tapi setelah sekarang gara-gara ada kasus Ica ini, kita cek lagi namanya tidak terdaftar di PD Dikti. Dan berarti dia pembohong itu, ya kan? Makanya
berani taruhan dia tidak punya sarjananya. Nah, itu dia kalau dia bilang Ica, kan katanya Ica tuh yang menyuruh mengatakan dia sarjana, punya dividen, punya ini kan katanya Ica. Lah faktanya sama kami kok dia ngaku sarjana kok sebelum kenal Ica tahun 2024. Kan itu jangan gila-gila, ya kan? Ngaku sarjana tuh sudah lama dia ngaku sarjana, bukan hanya sama Ica aja. Kalau dia bilang Ica yang nyuruh ya berarti dia penipu. Sama Tuh ya guys, kemarin dengerin tuh. dia ngaku juga. Kemudian dia ngaku juga sama kami di Komal, dia punya dividen perusahaan katanya, dia punya dividen perusahaan untuk mamanya. Ternyata setelah kita cek nggak ada dividennya, makanya Ica pun kena tipu juga. Karena kan sama Ica dia juga sama kita aja dia bilang punya dividen sama kita di publik. Lah sama Ica juga sama. Mana ada Ica dengan sadar kok dia bilang sama kami kok. Aku ada dividen tapi bukan untuk Ica, untuk mama dia katanya. Itu kan dia ngomong sendiri, bukan ada Ica suruh. Dividen perusahaan. Orang Ica pun juga sama kayak kita kok di publik aja dibohongi apalagi si Ica kan. Nah makanya nggak punya dia tuh sekarang, dia nggak punya dividen tuh, penipu nggak mungkin. Lagian logika aja lah ya, masa dividen seorang yang punya dividen punya perusahaan masa donasi gitar bikin malu aja, mana ada, berarti dia itu penipu itu. Apalagi ya, masa dia punya apa, orang yang punya dividen perusahaan masa saldonya kosong, masa mau beli tiket aja ngutang sana sini, masa mau beli sesuatu aja harus minjam dulu pakai alasan nipu juga, alasannya untuk THR penyidik. Aduh, nggak ada yang beres nih semua nih, tipu-tipu semua nih si Buta ini, ya kan? Nah, kasus si Buta ini kan sudah viral ya kan, udah jadi konsumsi publik. Jadi mana siapa yang bisa menghalangi orang untuk membahas ini, ya kan? Jadi jangan stres kalau dibahas terus si Buta ya. Jadi walaupun si Ica itu misalnya udah nggak itu lagi ya, karena dia sudah terlanjur konsumsi publik, jangankan kita, teman-teman dia aja membahas ini terus setiap hari dibahas terus, ya kan? Nah itu risiko tanggung sendiri lah. Betul Ya, nggak sih? unfollow dia guys, Buta unfollow tobat semuanya. ya. Jadi dia nggak punya waktu lagi, nggak bisa lagi dia mau Hati-hati guys sama si Buta, cuap-cuap. si Iya. Ratu pinjam meminjam, Ratu si pinjam Iya, meminjam, Ratu ya kan? pinjam meminjam, Ratu Ratu tipu-tipu, peminjaman, Ratu raja tipu-tipu, dia, raja Raja tipu-tipu. tipu-tipu. Mm-mm. Ya, unfollow aja Raja guys, Mokondo juga unfollow itu. semuanya itu. Dia penipu dia. Mana ada Penipu kelas kakap. kakap, iya betul, ngaku-ngaku sarjana dari tahun 2024 itu dia. Yang dituduhnya Ica, Betul, semua sama dituduhnya kami. Ica. Ngaku-ngaku punya perusahaan. Padahal aku bersaksi. Betul. Coba pakai akal sehat aja. Mana mungkin Ica itu mau, kalau dia ngaku dia itu mau kondo. Mana mungkin Ica itu mau. Aduh, lihatlah bentuknya dia kayak apa. Lihat bentuknya Ica kayak apa. Hah? Nggak mungkin kalau dia nggak ngaku-ngaku punya 3 perusahaan. Penipu. Outlet penipu. Mokondo. Halo. Testing. Ini pada kemana ini? Mama komplek. Kok pada kabur Mama semua komplain itu ini? dari tadi penontonnya tuh tetap setia loh, Bang. Setia loh. Apa kita Yoi. ini aja deh, kita